Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku kawan-kawan, Takim Pradana. Oke, kali ini kita mulai on beat lagi. Sekarang udah jam 7. Ini aku baru keluar on beat kawan-kawan. Akhir-akhir ini lagi jarang on beat karena emang kerjaan lagi numpuk ya. Bukan numpuk tapi tiba-tiba dari bos ngasih kerjaan banyak aja gitu. Ya, kita nikmatin aja. Kali ini aku udah ada orderan cocolan dari Tanjung Priok Sunter ya, dari Sunter ke Meruya. Oke, siap ditunggu. Oke, udah dibalas sama chatnya, udah ditunggu katanya. Oke. Bagaimana keseruan pikapan untuk malam ini? Kita let's go. Halo. Balik lagi, on beat lagi guys. Oke, sekarang kita udah di jalan menuju tempat pickup ya guys ya. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat, dan rezeki kalian dilancarkan ya guys ya. Sepertinya untuk minggu ini aku nggak banyak upload video guys ya. Biasanya 3-4, kayaknya minggu ini cuma dua video yang aku upload. Soalnya kerjaan lagi banyak, jadi nggak banyak waktu luang buat ngedit kawan-kawan. Oh yang ngomong-ngomong, pikapan ini tadi sebelumnya udah lama nggak ada yang nyocol ya guys ya. Yang awalnya cuman 38.000 dengan jarak tempuhnya itu 25 kilo. Dan ini sebenarnya sih nggak searah pulang sama rumahku, karena ini tujuannya ke Meruya, dengan rumahku di Kalideres. Tapi nggak apa-apa lah, karena udah arah-arah ke sana juga, nanti dari Meruya ambil arah ke Kalideres lagi kalau ada. Tadi awalnya argonya tuh cuman 38.000, terus nambah 2.000, nambah 5.000, nambah berapa tadi? Nambah 7.000 sampai 9.000 baru aku cocol. Sebenarnya sih tadi udah galau nih, mau cocol nggak nih? Kalau nggak aku cocol, takutnya keburu dicocol sama yang lain. Soalnya sebenarnya tadi ada beberapa orderan yang bagus. Ada orderan bagus ke arah Jagakarsa, ke arah Pasar Minggu gitu kan. Tapi kayaknya kalau jam-jam segini tuh tangan-tangan para. Sebenarnya tadi ada beberapa orderan yang bagus. Ada orderan bagus ke arah Jagakarsa, ke arah Pasar Minggu gitu kan. Tapi kayaknya kalau jam-jam segini tuh tangan-tangan para driver Lalamove pada kesetanan semua guys. Cepet banget hilangnya. Shoot. Baru mau aku buka. Ada tuh aku cocok baru aku ketik sekali gitu, udah hilang. Terus baru mau aku slide, hilang juga. Padahal tadi lumayan ininya, apa tuh namanya, harganya lumayan ke arah Pasar Minggu. Tapi takutnya yang aku was-wasin itu gini, kalau aku ambil ke arah Pasar Minggu jam segitu,
Bisa jadi ntar kejadiannya kayak waktu beberapa hari lalu yang aku nganter ke area Jagakarsa, pulangnya nggak bawa apa-apa. Kosongan pulangnya. Jadi matas jarak jauh tuh kurang, sayang gitu. Oke, kita agak cepat dikit supaya kita nanti nganternya juga nggak kemalaman ya guys ya. Nanti waktu pengantaran kita ngebahas kenapa kenapa para driver Lalamove itu lebih suka nyocol orderan barang daripada penumpang ya guys ya. Ini dari perspektifku aja ya. Sama ada beberapa driver yang ngomong ke aku pengalamannya dia gitu. Pengalamannya dia yang sebelumnya itu dia nyocol penumpang tapi untuk ini untuk apa namanya ojek online yang lain bukan Lalamove. Oke, jaraknya tinggal 8 menit lagi. Wah, di seberang Benyamin Sueb guys ternyata. Oke guys, kita udah mau sampai lokasinya. Oke, kita baca dulu ya alamatnya ini. Perempatan ketiga, rumah Hook, pagar hijau di sebelah kanan. Hook. Sepertinya ini. Pagar hijau di sebelah kanan pas sebelum perempatan keempat. Oke, betul. Permisi, Lalamove. Ya, maaf. Oke, saya bawa ya. Mari. Selanjutnya. Oke guys, sudah terpick up. Saatnya kita menuju lokasi pengantaran. Oke kawan-kawan, penerbangan Takim Pradana Airlines menuju ke Meruya akan segera landing. Akan segera take off. Salah. Se. Tadi kartunya taruh mana ya? Kartu. Jangan sambil lupa, ada. Halo. Oke, penerbangan Takim Pradana Airlines menuju ke Meruya akan segera take off dengan nomor penerbangan B30 sekian BD jangan disebut. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan beristirahatlah sampai tujuan. Selamat menikmati perjalanan dan terima kasih. Selamat terbang. Oke, ya ada. Ini sih, Pak. Ya.
SIM. Ya, betul. Terima kasih. Yuk, mari Pak. Ini tadi lewat mana? Kita lewat mana ya? Oke, kita aktifkan. Kita aktifkan mode radar, kawan-kawan. Lalu kita radar menuju ke arah Meruya. Titit. Ya. Oke, radar terkunci. Pesawat akan menggunakan mode autopilot menuju ke tujuan akhir Meruya. Selamat menikmati perjalanan. Let's go. Wow. Oke. Sekarang kita mulai pembahasan untuk topik mengapa driver Lalamove lebih memilih orderan barang daripada penumpang. Aduh. Halo, guys. Aku mau nanya nih sama kalian. Kalian kalau seumpama kalian itu driver Lalamove dengan segala peraturan yang ada, tarif yang ada, terus kebijakan yang ada, kalian lebih memilih untuk pick up barang atau penumpang, guys? Dengan kondisi ini ya, keadaan aplikasi Argo sama kebijakan aplikasinya yang seperti sekarang ya, kalian pilih mana? Pilih penumpang atau pilih nganter barang? Oh ya, pasti ini ya, jawaban pasti beda-beda nanti ya. Soalnya kan beberapa akun kayak beda treatmentnya gitu dari Lalamove-nya. Ada yang bisa ini cocol 2 reguler, ada yang bisa nyocol reguler sama Prio, ada yang bisa nyocol pooling reguler plus Prio gitu lagi, kayak gitu, macam-macam lah pokoknya. Tapi kalau kasusnya kayak di akunku sekarang, kayaknya aku lebih prefer ke ini ya, ke orang sih harusnya sekarang, untuk sekarang ini ya. Tapi itu pun juga nggak ini, guys, nggak setiap jam, setiap waktu, setiap saat itu ngambil penumpang terus. Jadi tetap aku pilih-pilih. Misal kalau pagi banget gitu, aku kayaknya nggak bakal ngambil penumpang. Kenapa? Soalnya pertama itu macetnya, naudzubillah, yang area ini ya, area rute perjalananku berangkat kantor ya. Nah, yang kedua itu kayaknya nggak begitu nyaman kalau kalau penumpangnya itu dia nggak asik diajak ngobrol. Soalnya aku tuh, meskipun aku orangnya itu kayak introvert, jarang bersosialisasi sama yang lain, sama orang-orang, tapi misal kalau ada
ada ini ya, ada penumpang yang lagi aku bonceng gitu, aku pasti mencoba nyari topik buat pembicaraan. Apa kek, mau masalah kerjaan, masalah dari mana mau kemana, ya pokoknya itu, biar nggak sepi. Ya meskipun beberapa meskipun beberapa penumpang tuh kayak nggak suka kalau diajak ngobrol ya. Ya karena itu orang yang, maksudnya ya itu yang aku hindarin kalau ketemu sama orang yang nggak suka diajak ngobrol gitu guys. Soalnya diem, ya sama aja kayak aku bawa paket guys. Sama-sama diem. Dan diemnya itu kadang, drivernya kurang enak, drivernya gerusa-gerusu, drivernya ini, drivernya itu, banyak banyak alasan yang bikin aku gak suka kalau ngambil penumpang. Terus aku berani ngambil penumpang itu di jam-jam tertentu saja, misalnya di atas jam 8 malam atau pagi sekalian atau hari libur kayak gitu guys ya, atau di inilah, untuk perjalanan-perjalanan yang rutenya nggak macet gitu aja. Itu yang pasti kayaknya aku mau ngambil untuk nyocol kargo penumpang. Tapi untuk saat ini emang sangat worth it guys, untuk nyocol orderan penumpang. Karena makin kesini itu argo barang mulai ngaco. Reguler itu sama pooling bedanya dikit banget. Harga pooling itu hampir sama kayak harga reguler. Dan bahkan ada yang Prio, harga Prio itu di bawah 2000. Astagfirullah. Itu udah nggak habis pikir aku guys. Itu padahal yang ini ya. Dan yang aku bingung itu kadang jarak semakin jauh tapi harganya makin kecil. Bukan segi nominalnya ya, tapi nilai per kilonya itu loh, makin kecil. Jadi misal kalian ini ya, kalian pick up argonya 120.000 kayak gitu, kadang itu apa, jarak yang harus kita tempuh buat pengantaran itu bisa kadang lebih dari 90 kilo kayak gitu. Kan kocak. Jadi pendapatan dari Lalamove itu cuman cukup buat beli bensin dan makan doang, udah nggak bisa buat nabung, nggak bisa dijagain buat pendapatan yang itulah, nggak bisa guys. Kayaknya emang Lalamove itu emang cocoknya buat sambilan aja, kira-kira gitu ya guys ya. Masalah kenapa banyak orang yang ngambil barang daripada penumpang. Soalnya ya gitu, kadang akun-akun yang ini ya, bisa dibilang kayak apa, akun orang dalam lah gitu. Meskipun dia bukan orang dalam tapi kayak orang dalam gitu. Jadi akunnya dia tuh bisa ngambil orderan tuh bisa 3, bisa 4. Misal pooling 1, nanti regulernya 2, atau tambah Prio kayak gitu. Itu yang ini, yang apa ya,
yang menjadi alasan banyak orang yang lebih memilih ini, lebih memilih ngantar barang daripada ngantar penumpang. Nah, kalau buat kalian lebih prefer yang mana, guys? Kalian pilih yang mana? Pilih penumpang atau pilih barang? Nah, akun kalian lebih gacor yang mana nih? Ya, bantar guys. Oke guys, kita udah melakukan. Oke, penerbangan Takim Pradana Airlines akan segera landing. Ya, ini Pak. Akan segera landing ya guys ya. Pakai sabuk pengaman dan siapkan perjalanan Anda akan sampai di lokasi tujuan. Oke, kita lihat ini dulu. Konnichiwa, mau antar makanan buat unit YH007. Ya, langsung belok kanan terus lurus aja, supaya dari kanan. siap. Terima kasih Pak. Lanjut. YH. Oh iya, 007. Oke, sip. Kita sampai guys. Permisi, Lala Move. Ya. Oh, Siskanya.
Ya udah, saya telepon dulu orangnya. Misi Pak, bener punya Ibu Siska? Iya. Oh, ini mau antar makanan loh. Bentar ya, maaf izin. Yuk, mari Pak. Iya. Aduh. Oke guys, kita selesai mendarat dengan selamat. Saatnya kita cari orderan arah pulang ya guys ya. Kita keluar komplek dulu guys. Ya, terima kasih Pak. Udah. Ya, oke kawan-kawan. Jadi tadi setelah ngedrop, aku sempat nunggu sekitar 15 sampai 15 sampai 20 menit. Itu sepertinya nggak ada orderan ke arah pulang ya. Ya meskipun ini arah pulangnya itu cuma 15 menit dari tempat aku tadi ngedrop, tapi ya aja mumpung aja, kali aja dapat gitu kan ke arah yang dekat rumah. Tapi karena tadi nggak adanya ke arah Penjaringan, terus ke arah Jakarta Timur lagi, ke arah Cempaka Putih, ke arah Serpong. Jadi aku putusin untuk pulang aja. Lanjut besok buat on-beat-nya. Oke teman-teman, kali ini on-beat-nya cuma satu trip aja ya guys ya. Karena tadi soalnya mulai aku on-beat itu juga udah malam, sekitar jam 7 ya, jam 7 ya. Tadi sebenarnya aku pulang itu jam 5 sore udah pulang. Jam 5 udah pulang, terus beres-beres kantor, kunci. Terus nggak lama itu, oh ya aku isi bensin dulu, antrinya yang panjang banget. Aku mau nanya nih sama kalian nih teman-teman ya. Kalian tuh ngerasa nggak sih untuk akhir-akhir ini kalau ngisi bensin Pertalite itu antrinya panjang banget gak sih di tempat-tempat kalian guys? Soalnya tiap aku ngisi bensin Pertalite itu udah dipastikan sih jalur yang aku lewatin berangkat sama pulang kerja ya, itu pasti antri panjang banget. Oke gitu aja ya guys ya. Oke, vlog on-beat untuk kali ini kita selesaiin sampai sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, yang sudah sempat mampir di channelku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan subscribe. Subscribe. Ya gitulah. Ya subscribe channel aku ya guys ya, biar aku ada energi untuk ngedit, untuk posting, biar rajin gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian sehat, lancar rezeki, dan apa yang kalian cita-citakan segera terlaksana ya guys ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.